sini kami mau ajak kalian semuanya buat ngobrol-ngobrol bareng kita tentang materi videografi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zika Alfika dari absen 29. Perkenalkan, nama saya Bunga Felicia dari absen 8. Kenapa? Itu loh, perkenalan dulu. Oh, halo semuanya, kenalin nama aku Yumi Kamila Dewi dari absen 28. Dan saya Adila Putri Anjani dari absen 3. Kamu ngapain sih dari tadi mainan HP terus? Aduh, aku nih nggak bisa materi Pak Hendri yang bab pertama. Hah, bab pertama? Oh alah, yang tentang alur proses produksi Iya, itu. aku nggak bisa gitu. Sini aku jelasin. Jadi, alur proses produksi itu ada 3. Yang pertama ada pre-production, yang kedua ada production, dan yang ketiga ada post-production. Yang pertama itu ada pre-production. Pre-production itu adalah tahap pertama dari pembuatan video. Contohnya itu yang pertama ada pembuatan rangkuman, terus ada pembuatan naskah, prototype, terus juga ada kalian membuat tema untuk videonya. Yang kedua itu ada production. Production adalah tahap dimana kalian melakukan suatu kegiatannya. Pertama ada pembuatan konten, terus selanjutnya ada juga pembuatan videonya, terus editing, dan juga pembuatan software. Nah, yang terakhir itu ada post production. Post production itu adalah tahap terakhir kita membuat video, yaitu apa sih? Production itu adalah tahap dimana kita mempublikasikan video-video yang udah kita buat, terus kita menyebarluaskan video-video kita. Oh, jadi gitu yang bab pertama tuh. Terima kasih, Kak. Oke. Kalau bab 2 ada yang paham nggak? Aku kurang paham deh juga. Aku paham untuk materi bab 2. Kalau materi bab 2 itu kan tentang teknik prosedur pengoperasian kamera. Nah, di bab 2 ini itu adalah perangkat perekam gambar video yang mampu menyimpan gambar digital dari mode gambar analog. Nah, kamera video itu termasuk salah satu produk teknologi digital, sehingga disebut salah satu perangkat digitizer yang dimana dia itu memiliki kemampuan untuk mengambil input data analog berupa frekuensi sinar dan mengubah ke mode digital elektronis gitu. Nah, selanjutnya juga ada pengoperasian kamera sama alat bantu. Nah, untuk pengoperasiannya itu ada persiapannya yang pasti ya. Yang pertama kita harus ngecek baterainya itu kira-kira udah full apa belum, ada kaset atau mungkin disebut dengan memori. Yang ketiga ada pengaturan untuk WB itu white balance ya. Dan juga yang terakhir itu cek fungsi fasilitas kameranya, kira-kira udah oke apa belum. Nah, untuk proses pengambilan gambarnya kita juga harus mengecek, mengkomposisikan objek, terus mengatur iris, mengatur fokus, dan terakhir kita bakal record. Nah, untuk alat bantu itu kan materi yang terakhir itu ada banyak, ada sekitar 5. Yang pertama itu tripod, digunakan untuk membantu dalam menyanggah kamera pada saat pengambilan gambar. Yang kedua ada track, yaitu gerobak beroda yang dipakai untuk membuat gerakan kamera horizontal yang lembut, jadi kayak smooth gitu. Yang ketiga itu ada chip kamera, katrol kamera otomatis yang digerakkan dengan remote. Dan yang keempat ada crane, itu berfungsi untuk melintas jarak yang jauh ke atas, ke bawah, maju, mundur, dari sisi ke sisi, dan juga bisa berupa kayak tinggi gitu di udara. Nah, yang terakhir ada stabilizer. Nah, stabilizer itu alat yang membuat hasil videografi menjadi stabil dan seimbang. Itu materinya. Oke, makasih ya Dila. Iya. Bentar. Aku mau tanya deh, materi bab ketiga tuh tentang apa sih? Aku lupa deh. Kayaknya materi bab ketiga itu tentang teknik gerakan kamera sih. Kayaknya tadi aku bisa mempelajari bab itu. Nah, teknik pergerakan kamera yang pertama itu adalah kamera movement. Yang pertama ada pen drive. Pen drive itu kita kayak menggerakkan kamera ke arah kanan. Kalau pen drive, kita menggerakkan kamera ke arah kiri. Kalau tilt up, kita menggerakkan kamera ke arah atas. Tapi kalau tilt down, kita menggerakkan kamera ke arah bawah. Terus ada zoom in, kita kayak mengatur pengambilan ke arah CU atau close up. Kalau zoom out, kita mengatur pengambilan ke arah long shoot. Kalau dolly in, kita mendorong kamera ke arah subjek. Tapi kalau dolly out, kita menarik kamera menjauh dari subjek. Nah, kalau kamera flow tuh gini, kayak kita nanti kayak jalan gitu, nanti terus kamera juga ikutin kemana kita jalan gitu. Kalau fade in, pengambilan oleh kamera tertentu mulai masuk perlahan. Kalau fade out, pengambilan oleh kamera tertentu mulai menyebar secara perlahan. Kalau super atau superimpose, penampilan sesuatu ke atas pengambilan. Nah, kalau dissolve itu pembaruan secara
perlahan menggantikan yang sebelumnya. Kalau web tuh yang terakhir tuh kayak dissolve, cuman pembaruannya kayak kasih teknik-tekniknya gitu, kayak efek gitu. Lalu selanjutnya ada shoot size. Nah, shoot size yang pertama ada extreme long shoot. Extreme long shoot nanti kayak objeknya terlihat kecil. Kalau long shoot, objek terlihat dari kepala sampai kaki. Kalau medium long shoot, objek terlihat dari kepala sampai lutut aja. Kalau medium shoot, objek terlihat dari kepala sampai pinggang. Nah, kalau medium close up itu objek terlihat dari kepala sampai dada. Kalau close up, objek terlihat dari kepala sampai bahu. Nah, kalau big close up, objek terlihat dari kepala sampai dagu. Kalau extreme close up itu hanya fokus di satu titik aja gitu. Nah, lalu yang terakhir ada angle kamera. Angle kamera yang pertama ada bird eye. Nah, bird eye itu kayak pengambilan di atas dari atas subjek itu. Kalau high angle itu pengambilan gambar lebih tinggi dari objek. Kalau L level itu pengambilan gambar secara dengan objek, jadi kayak pas banget di depan kita gitu. Nah, kalau low angle pengambilan gambar kamera lebih rendah dari objek. Lalu yang terakhir ada worm eye, pengambilan gambar tepat di bawah subjek. Ah gitu, aku baru inget, makasih udah diingetin. Iya, makasih. Aku mau nanya, untuk bab 4 itu apa ya? Aku kayak nggak inget sama nggak terlalu paham sama materinya sih. Kalau nggak salah teknik tata cahaya nggak sih? Maksudnya tuh kayak cahaya merupakan gelombang elektromagnetis yang diterima oleh indera penglihatan kemudian diteruskan ke otak. Cahaya dipantulkan ke objek, diterima oleh lensa kamera, diubah menjadi sinyal elektromagnetis, kemudian direkam oleh media perekam. Nah, fungsinya itu untuk menyinari objek, memperindah background objek, dan menghilangkan bayangan yang tidak perlu. Selanjutnya, sumber cahaya ini terdiri dari dua, yaitu natural dan buatan. Kalau natural itu seperti matahari dan bulan. Kalau buatan ini diciptakan untuk keperluan produksi visual audio. Selanjutnya ada karakter cahaya. Yang pertama ada white balance, pengukuran standar warna putih sehingga keseluruhan warna yang ditangkap kamera menjadi normal. Nah, yang kedua ini ada kualitas cahaya. Keras lembutnya cahaya yang dihasilkan menimbulkan dua efek, yaitu hard light dipancarkan langsung dari salah satu poin kecil dari sumber cahaya. Nah, selanjutnya ada soft light, cahaya bersifat menyebar dan wilayahnya disinari cenderung lebih luas. Yang terakhir ada tata cahaya. Intensitas cahaya, tingkatan terang gelapnya cahaya diukur dengan foot candles. 1 foot candle sama dengan 10,4 lux. Selanjutnya kita masuk ke 3-point lighting. Nah, yang pertama ada key lighting, adalah pencahayaan utama yang diarahkan pada objek sumber pencahayaan paling dominan. Kemudian ada fill light, pencahayaan pengisi digunakan untuk menghilangkan bayangan objek. Nah, yang terakhir ada backlight, adalah pencahayaan dari arah belakang objek agar subjek tidak menyatu dengan latar belakang. Nah, yang terakhir ada persoalan umum tata cahaya. Nah, yang pertama ada intensitas cahaya minim, kedua over backlight atau flare, ketiga ada bluish. Nah, udah cukup segitu aja sih setahu aku. Kita nggak kerasa nggak sih udah bahas bab aja nih materinya? Iya nih nggak kerasa, ternyata udah asal aja, mending kita soal dulu nggak sih? Yaudah yuk kita soal dulu. Oke, sebelumnya karena materinya udah selesai dari kita membahas 4 bab tadi, kita semua pamit undur diri untuk melaksanakan sholat zuhur. Dan sekian dan terima kasih. Bye-bye.